Haleluya. Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi buat kita semua dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh bersyukur pagi ini kita diberi kekuatan kesehatan untuk kembali kita beribadah kepada Tuhan. Bapak ini kasih oleh Tuhan, 2 minggu ini kita telah belajar bersama-sama tentang Natal. Bahwa Natal bukan sekedar perayaan, bahwa Natal bukan sekedar tradisi, amin. Ya. Tetapi Natal adalah tindakan Allah yang datang kepada manusia. Ini adalah berkat yang sangat besar bagi kita, makanya mari kita mengucap syukur lebih lagi dan lebih lagi. Sebab Alkitab menyatakan tanpa Allah kita hidup tanpa pengharapan. Tanpa Allah kita binasa untuk selama-lamanya. Kita tidak mampu mencari Allah dengan kekuatan kita sendiri. Sebab dosa telah menghancurkan kehidupan kita. Tetapi syukur karena anugerah Allah datang mencari kita. Kita juga sudah belajar bersama-sama bahwa Natal adalah menyambut sang terang sejati. Yesus adalah terang dunia. Amin. Dunia hidup di dalam kegelapan. Saudara, kegelapan berbicara mengenai kematian rohani. Kegelapan berbicara mengenai hidup yang terpisah dari Allah. Kegelapan berbicara mengenai kematian kekal. Tetapi syukur bangsa yang dinaungi kegelapan telah melihat terang besar. Bayi Natal yang lahir 2000 tahun yang lalu bukanlah bayi biasa. Bukan seorang bayi imut, tetapi dia adalah juru selamat umat manusia. Dia lahir untuk mati di kayu salib. Dia lahir untuk memikul dosa-dosa kita. Satu anugerah yang sangat besar. Seharusnya momen ini menjadi momen pengingat bagi kita semua. Dan memberikan tenaga, semangat untuk kita lebih lagi menyembah Tuhan. Lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi melayani Tuhan. Amin. Saya sudah melihat cukup banyak Natal di 2 minggu ini dan luar biasa. Saya melihat gereja Tuhan bersemangat untuk menjadi saksi bagi sang terang dunia yang datang untuk menyelamatkan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Dan pagi ini Bapak Ibu, saya mau menyampaikan kebenaran yang akan menguatkan kita lagi. Bahwa Natal, bahwa Allah mencari manusia. Bahwa sang terang dunia itu datang untuk menerangi kita. Itu adalah salah satu tindakan yang didasari oleh kasih Allah. Kasih Bapa yang menjangkau manusia yang tidak layak. Amin. Bapak Ibu, tidak ada seorang pun di antara kita yang layak untuk menerima keselamatan itu. Tidak ada seorang pun yang layak untuk menerima terang itu. Tetapi Yesus datang karena sifat kasih-Nya, karena Allah adalah kasih. Dan Natal itu adalah kasih Allah yang menjangkau manusia yang tidak layak. Kita tahu bagaimana sejak manusia jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa bersembunyi. Tidak ada yang mencari Allah. Tetapi Allah dalam kasih-Nya yang besar. Dia menjangkau manusia yang tidak layak. Mari ada beberapa bagian dari firman Tuhan yang saya ingin bagikan bagi hari ini. Yang menyatakan bahwa kasih Allah itu menjangkau manusia yang tidak layak. Ada beberapa bagian, tapi yang pertama mari kita terlebih dahulu membaca Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Mari kita sama-sama berdiri. Bagian yang pertama kita akan membaca Roma pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Saya rindu kita membaca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan Allah.
Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Adam setelah kejatuhannya di dalam dosa, Adam tidak mencari Allah. Adam tidak berusaha datang menemui Allah, mengakui keberdosaannya, meminta ampun kepadanya, merindukan pemulihan dari Tuhan. Tetapi Adam dan Hawa justru bersembunyi dari Tuhan. Ketika Tuhan datang untuk mencari mereka, Tuhan datang untuk menolong mereka, ada rasa takut, ada rasa tidak layak yang disebabkan oleh dosa. Dan rasa takut, rasa tidak layak yang disebabkan oleh dosa itu terus diwariskan dari generasi ke generasi. Kalau Bapak Ibu membaca perjanjian lama, kita melihat bagaimana manusia bukan mencari Allah, tetapi justru menjauh dari Allah. Pada masa Nuh saja, hanya Nuh dan keluarganya yang beroleh kasih karunia. Dan hampir semua orang, bahkan selain keluarga Nuh ini, mereka telah meninggalkan Tuhan. Tidak ada yang mencari Allah. Dari generasi ke generasi dan sampai sekarang ini. Ada banyak manusia yang takut. Ada banyak manusia yang merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Ada banyak manusia yang bersembunyi dari Allah. Dan memang karena dosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang benar, Bapak Ibu. Tidak ada yang berakal budi. Roma 3 ayat 10 mengatakan tidak ada yang mencari Allah. Semua tindakan manusia yang dihasilkannya adalah kehancuran semata-mata. Dan saya melihat hari-hari ini Bapak Ibu, ada banyak orang Kristen, ada banyak orang percaya itu mengalami pergumulan yang sama. Dalam berbagai macam situasi. Ada orang yang mengatakan, saya tidak layak, saya terlalu berdosa. Saya banyak melakukan kegagalan dalam hidup ini. Saya telah gagal menjadi orang tua. Sekarang anak-anak saya hidupnya berantakan. Saya telah gagal menjadi suami. Sekarang rumah tangga kami retak. Istri mengeluh, saya gagal menjadi seorang istri. Mungkin orang tua bersama-sama berkata, kami gagal sebagai orang tua. Anak berkata, kami bukanlah anak yang baik, kami anak yang durhaka. Kami tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Ini kondisi yang terjadi hari-hari ini. Apakah mungkin Tuhan mau menerima saya? Ada banyak orang yang bersembunyi. Tidak lagi datang bergereja, tidak lagi berdoa, tidak lagi membuka Alkitabnya. Karena dia merasa tidak layak, karena dosa-dosa yang telah dilakukannya. Mungkin ada pelayan Tuhan yang dulunya begitu aktif, tetapi tersandung sesuatu dan akhirnya menjauh dari Tuhan. Menjauh dari Tuhan. Kadang tidak lagi ke gereja, malu saya sama teman. Saya malu karena keluarga saya seperti ini. Saya malu karena saya masih punya urusan dengan itu belum selesai. Saya malu. Saya masih marah sama orang itu dan lain sebagainya. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kabar terbesar Natal adalah Allah tidak menunggu kita layak. Amin Bapak Ibu. Allah tidak menunggu kita pulih dari segala pergumulan kita. Allah tidak menunggu kita menjadi baik, mungkin seperti itu ya. Tetapi Allah sendiri yang berinisiatif datang untuk manusia yang tidak layak. Ini berkat yang sangat besar. Amin.
Dan Roma pasal 5 tadi membuktikan kepada kita bahwa Yesus Kristus mati bukan saat hidup kita baik, bukan saat kita hidup dalam kesalehan, bukan saat kita dalam puncak terbaik dari kerohanian kita. Tidak sama sekali. Tetapi justru Yesus itu mati ketika kita masih berdosa. Inilah Bapa, inilah Allah kita, inilah Yesus Kristus. Allah yang mengasihi dengan menjangkau manusia yang tidak layak. Kasih yang datang, kasih yang turun untuk mencari yang terhilang, untuk mencari yang tersesat. Inilah Natal Bapak Ibu. Mari kita sungguh-sungguh mengucap syukur sebab Natal itu bicara tentang kehadiran Allah untuk menyelamatkan kita. Amin. Kehadiran terang yang sejati yang akan menerangi kita dan melepaskan kita dari kegelapan dosa, kegelapan dunia ini. Dan mari kita bersyukur karena kita memahami Dia datang sebab Allah itu adalah kasih. Allah yang menjangkau manusia yang tidak layak. Dan saya memastikan tidak ada seorang pun yang layak untuk Tuhan. Tidak ada seorang pun yang layak untuk menerima keselamatan. Tetapi itulah kasih karunia. Kasih karunia adalah pemberian kepada orang-orang yang tidak layak menerima pemberian itu. Amin. Mari ada beberapa poin dari Roma pasal 5. Ya. Terkhusus ayat 6 sampai 8 ini yang akan menolong kita untuk memahami betapa kasih Allah itu menjangkau manusia yang tidak layak. Termasuk saudara dan saya, semua kita tidak layak. Yang pertama perhatikan Bapak Ibu, Allah itu mengasihi manusia bukan karena kebaikan manusia itu sendiri, bukan sama sekali bukan. Allah itu mengasihi kita bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kesalehan kita, sama sekali tidak. Allah itu mengasihi manusia itu karena sifat kasihnya. Sebab Allah itu adalah kasih. Amin. Ini kebenaran yang sangat luar biasa. Ya, sekali lagi saya membaca, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Bayangkan, dikatakan kita masih lemah, kita ini orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin, perhatikan, mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Paulus menunjukkan kepada kita bahwa manusia itu semuanya lemah. Paulus menggambarkan kita sebagai manusia yang durhaka. Manusia yang berdosa. Apakah kita yang lemah, yang durhaka dan berdosa ini layak untuk Tuhan? Tidak ada seorang pun yang layak. Amin Bapak Ibu. Semua orang. Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita tidak layak untuk Allah. Kita tidak layak untuk menerima anugerah yang sebesar itu. Kita tidak layak untuk keselamatan. Kita tidak layak untuk anak domba Allah. Karena kita lemah, kita durhaka, kita berdosa. Itulah jati diri kita sebelum Yesus menemukan dan menyelamatkan kita. Amin Bapak Ibu. Jangan lupakan keadaan kita yang seperti itu. Dan Paulus menyatakan kebenaran ini bukan untuk merendahkan kita sebenarnya. Tetapi yang terutama adalah untuk menegaskan bahwa anugerah Allah itu sama sekali tidak bersyarat. Amin Bapak Ibu. Anugerah Allah itu sama sekali tidak bersyarat. Ia datang menemui manusia bukan karena kita layak. Justru karena kita tidak layak, Yesus datang untuk menyelamatkan kita.
Ini anugerah. Anugerah itu sama sekali tidak bersyarat. Kalau kasih manusia begini, kalau kamu baik kamu tak kasih uang ya. Kalau kamu taat menunjukkan ketekunan, kamu tak kasih sesuatu. Tapi tidak dengan Tuhan, dia tidak menunggu kita baik untuk dia memberkati kita. Amin Bapak Ibu. Dia tidak menunggu kita menjadi saleh untuk kita, untuk dia menolong kita. Tetapi justru pertolongannya, kasihnya itu yang membuat perubahan dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi baik, kita menjadi saleh, itu karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Karena dia terlebih dahulu mengampuni kita. Karena dia terlebih dahulu menyelamatkan kita. Ini realita yang tidak boleh kita lupakan. Banyak orang berusaha menarik perhatian Allah dengan berbuat ini, berbuat itu. Bapak Ibu, Tuhan tidak mau kita melakukan itu. Karena ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, Yesus sudah mati untuk kita. Justru mari kita mengucap syukur kalau kita bisa baik seperti sekarang ini. Kalau kita bisa berbuah-buahkan kebenaran seperti sekarang ini. Kalau kita bisa mengasihi Tuhan seperti sekarang ini. Itu karena diawali Allah yang datang mencari kita. Amin. Itu dimulai dari kasih-Nya yang menjangkau kita yang tidak layak itu. Mari saya ingin membagikan beberapa poin tentang siapa kita. Ternyata manusia itu lemah saudara ya. Lemah itu artinya kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Ini maksudnya lemah. Kata lemah tidak berarti bahwa kita rapuh secara fisik. Tetapi lemah di sini berbicara mengenai ketidakmampuan rohani saudara. Secara total kita ini tidak punya kemampuan rohani yang disebabkan oleh dosa. Kita tidak mampu apa, saya sudah jelaskan berulang-ulang, tetapi ini sangat penting dan saya tidak akan bosan untuk menerangkannya. Kita ini lemah secara rohani, kita tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk mendekat kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah di dalam Roma pasal 3. Tidak seorang pun. Kita ini tidak mampu mengubah diri kita sendiri. Enggak mampu. Kadang jujur ya, pada satu titik tertentu saya ini merasa kenapa aku begini ya. Aku tidak suka dengan sifatku yang seperti ini. Aku tidak suka dengan cara berpikirku ini. Aku tidak suka dengan caraku merespon orang. Dampaknya sangat buruk. Tetapi kita tidak bisa mengubah diri kita sendiri. Kecuali saat Yesus mengubahkan hati kita. Amin. Kita enggak mampu saudara. Kita enggak mampu menyelamatkan diri kita dari dosa. Paulus mengatakan dalam Roma pasal 6 ayat 23, karena upah dosa adalah maut. Kita tidak mampu saudara. Bahkan Paulus mengatakan, aku manusia celaka. Karena ada keinginan untuk berbuat baik dalam diriku, tetapi dosa selalu yang aku perbuat. Aku ingin baik, tetapi yang jahat itu yang lahir dari dalam perlakuanku, kan begitu. Wow, ngeri Bapak Ibu. Ini bukan kelemahan moral sebenarnya, tetapi ini ketidakmampuan rohani yang sifatnya total. Ini adalah total inability. Kita sama sekali tidak punya kemampuan secara rohani untuk mendekat kepada Allah, untuk mengubah diri kita sendiri. Bahkan ada orang yang bilang gini, ya saya orangnya ya begini ini. Saya kalau ngomong ya kasar. Tapi hati saya baik. Oh saudara, masa orang Kristen ngomongnya kasar tapi hatinya baik? Halo? Ya saya ini suka nyelatu memang, tapi saya enggak gitu sebenarnya. Loh, ada yang suka nyelatu saudara. Bahasa apa nyelatu itu? Yang dari luar pulau tahu enggak ya nyelatu itu? Mungkin sudah lama tidak disampaikan kata nyelatu itu. Ada yang bisa menolong saya apa definisi nyelatu? Ya? Iya, mencela gitu, ngelabrak. Kamu itu, waduh, sulit mengubah, gak bisa. Contoh Bapak Ibu, contoh bahwa Allah itu tidak memilih karena kita kuat, karena kita hebat, karena kita bisa. Bangsa Israel. Coba kita baca Ulangan 7 ayat 7 sampai 8. Ulangan pasal 7.
Ya, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun sehingga aku memilih kamu. Maksudnya seperti itu ya. Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilihmu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Gak layak kalau memilih sebuah bangsa itu harus bangsa yang kuat, bangsa yang hebat. Tetapi karena Tuhan mengasihimu. Kenapa Allah memilih bangsa Israel yang terkenal tegar tengkuk, yang terkenal pendurhaka, pemberontak, yang menyalibkan Mesias? Kenapa sampai hari ini Allah memelihara mereka? Bukan karena mereka kuat, tetapi karena Allah mengasihi mereka. Dan lebih jauh kita melihat karena Allah itu memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu. Jadi Israel bukan bangsa yang kuat kalau kita mau melihat dari ayat-ayat ini dari dulu, dia dijajah terus sedikit jumlahnya Bapak Ibu. Dia dibuang ke Mesir ratusan tahun. Diperbudak di Mesir, dibuang ke Babel selama 70 tahun. Mereka lemah, mereka kecil, tidak berdaya. Tetapi Allah mengasihi mereka. Amin. Allah menjangkau yang tidak layak. Inilah Allah kita. Allah memilih mereka bukan karena mereka memenuhi standar kelayakan. Seperti itu ya. Tetapi karena kasihnya yang telah diputuskan, ditetapkan untuk mereka. Makanya Paulus mengatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi itu pemberian Allah. Ini Natal saudara. Itu sebabnya demikianlah kebenaran dengan saudara dan saya hari ini. Kita tidak diselamatkan karena kebaikan kita, karena kita kuat, karena kita saleh, karena kita hebat. Tuhan tidak memakai saya bukan karena saya kuat, karena saya hebat, bukan. Jika keselamatan bergantung kepada kekuatan manusia, bergantung kepada kehebatan manusia, maka percayalah tidak ada seorang pun yang akan selamat. Amin Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun yang akan selamat sekali lagi. Kalau kita ini selamat, kalau kita ini percaya Yesus, karena Allah itu menjangkau orang-orang yang tidak layak untuk dia. Amin. Nah kemudian dikatakan kita ini manusia durhaka. Durhaka itu di sini artinya manusia yang secara aktif itu melawan Allah, saudara. Bukan orang yang netral ya, durhaka itu bukan orang yang netral. Durhaka itu aktif melawan, aktif melakukan kejahatan. Orang durhaka itu tidak pasif, saudara. Jadi kita tidak hanya tersesat, kita tidak hanya lemah, tetapi kita aktif melawan Allah. Ya, sudah tahu disuruh mengampuni tapi kita ngelawan. Enggak Tuhan, untuk dia enggak ada pengampunan. Udah tahu untuk setia, ya lihat-lihat dulu lah Tuhan setia itu seperti apa. Tuhan kan enggak tahu keadaan saya. Kalau firman Tuhan disampaikan, Pak pendeta itu ngomong apa, memangnya dia ngerti. Wah. Halo, ada yang secara aktif menentang Allah, marah kepada Allah. Katanya Tuhan baik, tapi faktanya ketika ada firman, yuk melayani, enggak, aku tidak mau, aku sibuk, aku capek. Durhaka itu saudara. Anak durhaka itu yang secara aktif melawan orang tua. Bukan hanya disuruh dia menolak, tidak, tetapi menyakiti hati orang tuanya. Itu orang durhaka, dan kita ini durhaka saudara. Kita ini disebut durhaka. Dan kalau kita manusia, kita enggak akan pernah mengasihi orang durhaka. Kita tidak akan bisa mengasihi orang yang melawan kita, yang secara aktif menjelekkan kita, coba menghancurkan kita, ngomongin kita di belakang, bahkan terang-terangan melemparkan kotoran di muka kita. Itu durhaka. Itu yang membedakan kita dengan Allah. Manusia hanya mengasihi yang baik, yang nurut, yang nyenengin hati. Tapi Allah kita, Dia mengasihi kita ketika kita masih mendurhaka. Amin.
Allah itu mengasihi orang-orang yang melawan Tuhan. Bayangkan ini saudara. Natal itu dia datang kepada dunia yang gelap, kepada manusia durhaka. Mungkin hari ini ada di antara saudara yang mulai stres. Suamiku sudah mulai durhaka ngelawan Tuhan. Anakku sudah mulai durhaka ngelawan Tuhan. Istriku, suamiku, cucuku mungkin. Atau yang paling susah, nenekku mulai ngelawan Tuhan. Saudara, selalu ada harapan di dalam Yesus. Amin. Selalu ada harapan. Kenapa sih kok kita disabar? Oh Pak Doni kok sabar, orang kayak gitu loh kok didiemin. Bukan didiemin, digumulin, didoakan. Amin Bapak Ibu. Kok gak bisa tegas? Sabar saudara. Kata Tuhan Yesus, layani mereka dengan kesabaran. Sambil menjaga diri. Supaya tidak terikut dalam dosa. Saudara jangan dipikir kami tidak tahu persoalan ya. Kami ngerti. Kami tahu kami tidak sanggup. Tetapi kami tahu selalu punya harapan untuk siapapun juga. Bahkan untuk orang yang lemah, untuk orang yang durhaka. Itu yang dicari oleh Tuhan. Amin. Pada waktunya Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Punya pengharapan, tetap semangat saudara. Saya dulu juga mikir gimana dengan anak saya. Makanya itulah revival kebangkitan, bukan soal meriahnya ibadah. Bukan hebatnya lampu-lampu sorot di gereja. Atau mungkin asap yang dikeluarkan di belakang saya sehingga melihat wah suasana yang kayak yang menakjubkan, ada kabut seperti itu. Tidak saudara, revival itu adalah ketika Allah menjamah hati seseorang, membawa dia kepada kesadaran akan dosa dan kemuliaan Allah, menuntun dia bertobat dan datang kepada Yesus. Amin. Itu revival yang sejati dan itu tidak kelihatan saudara. Tiba-tiba, loh kok dia lain ya? Amin Bapak Ibu. Loh kok dia beda ya? Ada yang lain. Nah kita nyanyi gitu ya. Di senyummu, tulus maksudnya gitu ya. Cuman saya ngambil lagu sama liriknya. Loh kok beda dia sekarang ya? Amin Bapak Ibu. Ada contoh yang sangat luar biasa yang sering kali juga saya berikan sebagai contoh. Paulus saudara. Paulus itu adalah penganiaya gereja. Paulus itu adalah orang yang melawan Tuhan, yang melawan Yesus. Tetapi lihat, dia dicari oleh Allah. Dia ditemukan oleh Allah. Yesus datang menjumpai Paulus di jalan menuju Damsyik. Dijatuhkan dia di situ. Ditobatkannya dia di situ. Coba kita lihat 1 Timotius 1 ayat 13 sampai 16. 1 Timotius 1 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. 1 Timotius 1. Lihat, aku yang tadinya seorang penghujat. Perhatikan, saudara, ini bukan sekedar kata, ini adalah kondisi yang sangat buruk. Aku yang tadinya seorang penghujat, bayangkan, penghujat. Dan seorang penganiaya. Dan seorang ganas. Wow, ngeri. Siapa yang berani ketemu Paulus ya? Tetapi aku telah dikasihinya. Ya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Tetapi tetap dia seorang penghujat, dia seorang penganiaya, dia seorang yang ganas. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya.
Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu. Ini anugerah yang sangat besar. Paulus menyadari, aku ini seorang penghujat. Ada loh orang yang suka ngomel, apalah ini enggak benar ini gereja. Ya, seorang penganiaya ganas, saudara. Ini ngeri. Tetapi aku telah dikasihi. Yang penting itu adalah kebenaran itu bahwa kita ini dikasihi. Amin. Aku dikasihi. Aku dilimpahi. Amin. Amin. Jangan ada di antara kita yang minder. Aku gak layak Tuhan. Lihat keluar rumah tanggaku kayak gini. Dah, Tuhan datang untuk saudara. Amin. Amin. Makanya jangan juga nuding-nuding orang yang seperti itu. Kamu ini gak layak. Justru kita mari sama-sama sadar, kita semua tidak layak. Cara nasihati seperti itu. Kita semua adalah pendurhaka, kita ini penghujat. Tapi mari kita bersyukur, kita dikasihi oleh Tuhan. Amin. Kasih yang mengubahkan hidup kita. Jangan sia-siakan kasih karunia itu. Jangan sia-siakan kesabaran Allah dalam hidup kita. Jangan sia-siakan kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah dikasihi oleh Allah, saudara, jangan biarkan kasih itu lalu begitu saja. Biarlah kasih itu yang mengubah kehidupan kita. Kasih itu yang menuntun kita kepada kekudusan seperti Paulus. Dari seorang penghujat, dari seorang penganiaya, dari seorang yang ganas, menjadi seorang pemberita Injil yang sangat giat, menjadi seorang yang lemah lembut dan rendah hati. Lihat, aku lemah lembut, aku rendah hati, aku melayani kamu seperti seorang ayah melayani anak-anaknya. Aku melayani kamu seperti seorang ibu mengasihi anak-anaknya. Amin. Allah menyelamatkan kita bukan karena kita baik, bukan karena kita saleh, tetapi Allah mengasihi kita terlebih dahulu dan kasih itu yang mengubah kehidupan kita. Bapak Ibu, inilah inti Injil, saudara. Betapa banyak orang yang juga berkata, aku sudah terlalu jauh dari Tuhan. Aku terlalu sering melawan. Kamu terlalu jauh dari Tuhan, kamu sering kali melawan. Tuhan gak akan terima kamu, kamu udah dibuang oleh Tuhan. Tidak, saudara. Kasih Allah justru mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Amin. Makanya miliki pengharapan, saudara. Saya tahu ada orang-orang yang bergumul dengan istri mungkin, bergumul dengan suami. Suamiku terhilang. Suamiku durhaka, istriku juga begitu, mungkin dia bilang begitu. Anak-anakku terhilang, anak-anakku durhaka meninggalkan iman. Tidak lagi setia. Saudara tetap berharap karena Tuhan mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Amin. Tetap bersemangat. Jangan menjadi lemah. Jangan menjadi putus asa. Jangan menjadi kecewa. Tetap lakukan bagian kita. Dan yang berikutnya dikatakan manusia itu berdosa. Bapak Ibu, berdosa itu artinya bahwa kita tidak sekedar memiliki kesalahan moral ya, bukan. Berdosa itu artinya
itu kondisi yang sifatnya eksistensial. Jadi orang yang berdosa itu terpisah dari Allah yang kudus. Jadi berdosa itu bukan keadaan yang main-main, bukan karena pikirannya jahat, berdosa karena kelakuannya tidak baik, oh dia suka ngomongin orang, oh dia suka merugikan orang, bukan sekedar itu berdosa. Orang yang berdosa secara eksistensi, dia itu terpisah dari Allah. Ini yang mengerikan saudara. Jadi jangan hanya pandang, anakku nakal memang, tapi jangan diremehkan saudara. Kalau dia menolak Tuhan, kalau dia tidak ada hati mengasihi Tuhan, kalau ada hati untuk menentang Tuhan, itu bukan sekedar hal remeh. Secara eksistensi dia itu terpisah dari Allah. Ini yang mengerikan. Kalau kita orang berdosa, kita ini terpisah dari Allah. Saudara ingat, tanpa Allah kita binasa. Amin. Amin. Tidak ada seorang pun yang dapat mendekat Allah tanpa kekudusan. Bayangkan ketika Musa hendak menaiki gunung itu. Musa, tanggalkan kasutmu, sebab tempat ini kudus. Sebelum tembok-tembok pemisah diruntuhkan oleh Tuhan, maka orang non-Yahudi tidak boleh memasuki pelataran dari bait suci. Karena mereka akan dibunuh, saudara. Dosa jangan dipandang remeh ya, jangan dipandang enteng ya. Dosa itu secara eksistensi kita ini sudah tidak punya Allah, jauh dari Allah. Tetapi sungguh luar biasa. Inilah keindahan kasih Allah dalam kehidupan kita. Amin. Karena Kristus telah mati ketika kita masih berdosa. Wow. Saya kemarin khotbah Natal dengan tema The Awesome God. Saya ingin mengatakan awesome, luar biasa, dahsyat. Dia tidak menunggu saya bertobat untuk dia memikul dosa-dosa saya karena tidak perlu dilakukan itu. Dia tidak tunggu saya baik, tetapi Paulus menuliskan Kristus telah mati ketika kita masih berdosa. Awesome. Amin Bapak Ibu. Dahsyat. Luar biasa. Apa yang saya mau katakan? Bahwa kasih Allah itu mendahului pertobatan manusia. Pertobatan itu selalu menjadi respon kita terhadap kasih Allah. Pertobatan bukan syarat supaya Allah itu mau mengasihi kita. Keliru saudara. Inilah agama-agama dunia. Berasal dari bawah, berusaha mencari perkenanan Allah. Aku buat begini, aku buat begitu. Aku melakukan persembahan ini, persembahan itu. Supaya Allah berkenan kepada aku. Tetapi tidak dengan Allah kita. Allah yang menjangkau manusia yang tidak layak. Kasih Allah mendahului pertobatan. Justru karena Allah mengasihi kita dan menganugerahkan keselamatan kepada kita. Itulah yang menuntun kita kepada pertobatan. Itulah yang menuntun kita kepada keselamatan. Jadi kalau kita bertobat, kita berbuat baik, itu bukan syarat supaya Allah mengasihi kita. Tetapi pertobatan dan perbuatan baik itu bukti bahwa kita sudah menerima kasih Allah. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau orang sungguh-sungguh sudah menerima kasih Allah, dia pasti bertobat. Dia pasti mengasihi Allah. Dia pasti menghormati Allah. Dia tidak akan mendurhaka lagi. Dia tidak akan berbuat dosa lagi. Saudara tentunya ingat Daud dan saya tidak akan pernah lupa juga dengan Daud. Saudara. Daud itu jatuh dalam dosa yang sangat besar tetapi diampuni. Sebenarnya Allah bisa membuang Daud. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam 2 Samuel pasal 12, Daud itu melakukan 2 dosa besar. Berzina dan membunuh saudara. Ini kan mengerikan ya. Jam di depan itu menipu saudara. Makanya saya santai. Kok masih jam 7?
Di jam saya jam 7:10, saudara. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Jam 7:10, saudara. Waduh, berarti poin 2 minggu depan. Mana pengerja ini? Atau nanti minggu depan dibuat lebih lambat, lebih cepat lagi, lebih lambat lagi 30 menit ya. Jadi tidak terasa saya bisa 10 poin. Oh haleluya, saya janji sama Pak Seno saya besok tidak usah lama-lama karena ada pengumuman tentang ada surat edaran dari MD Bapak Ibu ya untuk kita memberikan ekstra kolekte bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Sumatera dan Aceh. Banyak gereja, ya banyak gereja yang terdampak. Kita mau menolong mereka. Amin. Amin. Makanya, tapi sudah jam 7. Jam 7 lebih. Daud. Berzinah, membunuh. Menurut standar manusia, saudara, itu sudah tidak bisa ditoleransi. Itu melampaui batas, pasti dia dihakimi masa itu. Ya. Ngeri. Tetapi ketika Allah datang melalui Nabi Nathan, saudara, Daud bertobat kapan? Saat Tuhan mencari dia, saat Tuhan memerintahkan Nathan, Daud, kamu telah berdosa terhadap Tuhan. Lihat saudara, yang pertama bukan manusia, tetapi yang pertama selalu Tuhan. Amin. Ketika dia ditegur oleh Nathan, ketika dia ditegur dari dosa-dosanya, Daud mengaku dosa dan ada ayat yang sangat luar biasa yang mengatakan Tuhan telah menjauhkan Daud dari dosanya. Amin. Ya sekalipun kalau mau cerita panjang dampaknya masih harus dia hadapi karena kerajaannya terpecah menjadi 2. Pedang selalu berseliweran di dalam rumah tangganya. Kita lihat bagaimana Absalom merebut tahtanya dan lain sebagainya. Keluarga itu saling mencemarkan. Tapi itu sungguh sangat mengerikan. Tetapi yang sangat luar biasa, Tuhan tidak langsung membuang Daud. Enggak layak kamu. Enggak. Tapi dia mengutus Nathan. Tuhan selalu yang pertama mencari kita. Amin. Tuhan selalu yang pertama mengampuni kita. Tuhan yang selalu pertama memberkati kita. Makanya mari kita lebih mengasihi dia. Sebab dia terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau Tuhan itu mengampuni Daud dan menjauhkan Daud dari dosanya, tidak berarti ini pembenaran terhadap dosa. Tidak saudara, ini menunjukkan bahwa kasih Allah itu lebih besar daripada kegagalan manusia. Kasih Allah jauh lebih besar daripada kejatuhan manusia. Kasih Allah jauh lebih besar daripada kejahatan kita. Jangan ada di antara kita yang merasa lagi tidak layak. Dan sekalipun saudara benar-benar tidak layak dan memang kita tidak layak saudara. Ketahuilah Allah menjangkau kita. Allah mengejar kita. Kalau kita adalah umat pilihannya. Kalau kita adalah umat yang telah dipanggilnya, yang telah diselamatkannya, yang telah dipeliharanya. Ada waktu titik-titik tertentu kita tersandung. Ada titik-titik tertentu kita mengalami kejatuhan. Ada titik-titik tertentu kita merasa tidak layak. Tapi sesungguhnya tidak ada di hati Tuhan untuk meninggalkan kita. Amin. Tidak ada di hati Tuhan untuk membuang kita. Justru Tuhan yang selalu yang pertama mencari, yang selalu yang pertama mengasihi, yang selalu yang pertama mengampuni, yang selalu yang pertama memberkati kita. Lalu apa sebenarnya inti kasih Allah itu Bapak Ibu? Inti kasih Allah itu adalah inisiatif ilahi. Kasih Allah itu bukan respon terhadap kelayakan manusia. Tidak. Allah mengasihi kita karena dia memang adalah kasih. Dan Allah mengasihi kita karena dia telah memutuskan untuk mengasihi saudara dan saya. Amin.
Itulah seharusnya kasih suami kepada istrinya. Amin Bapak Ibu. Ingat suami-suami, sambil memandang wajah istrinya, memegang tangan istrinya. Mana istriku? Demi nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, aku menerimamu sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Hanya kau satu-satunya sayang. Aku akan mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Lah kok sekarang habis dia kayak gitu. Gak seneng aku. Gak bisa ngatur duit. Sekalipun dia pintar cari duit, tapi tidak bisa ngatur duit. Duit tak simpen di bawah bantal ketemu. Tak simpen di kaos kaki ya ketemu. Tak simpen di sabuk juga konangan. Loh, kalau dasar kasih seperti itu bukan kasih Yesus. Ingat, aku mengasihi kamu seperti Yesus. Dengan cara apa? Kasih yang tidak ditentukan oleh keadaan. Kasih yang bukan hasil respon. Kalau kamu baik, kalau bodimu tetap aduhai. Kalau bibirmu semerah, kermisi. Kalau alismu, kalau rambutmu. Enggak saudara. Kasih Allah selalu inisiatif dari dirinya sendiri. Amin. Amin. Kasih Allah bukan respon dari kebaikan kita. Tetapi justru kasih Allah itu. Kasih Allah yang mengubahkan kehidupan kita. Kalau suami benar-benar mengasihi istrinya, istrinya akan tumbuh menjadi seorang istri seperti mempelai Kristus yang sempurna. Amin. Amin. Kalau Tuhan tidak setia sama kita, saudara, kita sudah ditinggalkan. Ingat Abraham. Abraham itu berhasil menjadi bapak orang beriman bukan karena dia hebat. Sejak awal keberangkatannya aja dia sudah salah. Yang disuruh pergi itu dia dan istrinya, tapi bawa ponaan dan rombongannya, saudara. Dia nggak boleh ke Mesir, malah dia pergi ke Mesir. Dia disuruh sabar, tapi malah mengambil Hagar menjadi istrinya. Ketika Allah mengatakan tahun depan kamu akan mempunyai anak dari Sarah. Ah Tuhan, gak usah beri pengharapan yang terlalu hebat lah, terlalu capek aku menunggu. Kiranya engkau berkenan terhadap Ismail. Enggak, Allah itu sabar. Enggak Abraham, bukan Ismail, tetapi kamu. Aku akan memberkati Ismail. Dia akan menjadi bangsa yang besar, tetapi anak perjanjian tetap dari Sarah. Kalau Abraham berhasil bukan karena kekuatannya, tetapi karena kasih Allah. Amin. Mari Bapak Ibu, kalau Allah sungguh-sungguh mengasihi yang tidak layak seperti saudara dan saya, mari kita mengucap syukur kepadanya. Tetapi kalau Allah hanya mencari yang layak, mencari yang kuat, mencari yang hebat, saya mau katakan tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat diselamatkan. Tetapi Injil sungguh luar biasa. Allah mengasihi orang yang lemah. Amin. Allah memanggil orang yang durhaka. Allah memulihkan orang yang berdosa. Allah mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Ketika Allah mengasihi kita, itu bukan respon dari kebaikan kita, respon dari kesalehan kita. Kalau Allah mengasihi kita, itu karena Allah adalah kasih. Dan justru kasihnya itu yang diberikan kepada kita, yang membawa kita mengalami perubahan hidup. Paulus karena kasih Yesus, dari seorang penghujat, dari seorang ganas, seorang durhaka, menjadi seorang pelayan Injil yang luar biasa. Inilah inti Injil Bapak Ibu, inilah inti Natal, inilah inti dari keselamatan kita. Mari jangan ada lagi yang merasa tidak ada harapan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Dan Allah
maaf Yesus mati ketika kita masih berdosa. Mari sama-sama kita berdiri.